wabarakatuh, sahabat muda Indonesia. Pagi ini saya mau melakukan pengurasan karena salah satu media budik gambar saya yang berisikan ikan lebih kurang sebesar telur dan sebesar kelingking. Nah, untuk pengurasan ini saya menggunakan satu buah selang sepanjang lebih kurang 1 meter. Yang bagian ujung selang untuk masuk ke dalam media, ke dasar media budik gambar atau ke dalam ember itu saya kasih kain kasar kayak gini, yang berpori kasar ya. Saya buka gini. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya agar ketika kita nyedot air dan kotoran di bawah itu, ikan-ikannya tidak tersedot juga ada masuk ke dalam. Nah, untuk menghindari itu kita kasih ini. Jadi yang tersedot hanya air dan kotoran amoniak yang ada di bawah. Nah, untuk menyedotnya itu selang ini saya isi air dulu penuh, kemudian baru saya masukkan ke dalam media, yang satu keluar, satu ke dasar ember. Kemudian ketika penyedotan berlangsung, air terkuras, saya menggerakkan ujung selang yang berkain kasar ini, yang di dalam ember ini, agar kotoran-kotoran yang ada di dinding-dinding atau di dasar-dasar ember tertarik. Nah, untuk pengurasannya boleh dilakukan setengah air, setengah ember dibuang, atau tinggalkan 1/4. Oke, kita lihat metodologinya. Selangnya kita isi air dulu sampai penuh. Setelah penuh, kita tutup. Yang satu ke dasar, yang satu ke atas. Ketika proses berjalan, air sudah keluar seperti ini. Jangan lupa ini untuk digerakkan. Gerakan ke dinding-dinding ember atau ke dasar-dasar ember, supaya apa? Supaya kotoran yang ada di bawah terkuras. Nah, media budik gambar saya yang satu ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain pakai tutup seperti ini, pakai handle, ya. Yang ini tidak. Sebenarnya ada beberapa plus minusnya. Kalau kayak gini oksigen banyak ya, oksigen banyak. Yang ini oksigen juga lumayan banyak, tapi dia karena tertutup. Nah, tapi keunggulannya tertutup seperti ini, dengan kita manfaatkan tutup embernya ini ruang gerak loncat ikan lebih sedikit. Kita tinggal ngasih kain waring kayak apalah di sini supaya ikan tuh tidak loncat. Ketika kecil dia suka loncat. Nah, kalau seperti ini rata-rata ketika ikannya dimasukkan itu di berapa hari pertama itu dia suka loncat. Sehingga apa? Banyak ikan yang mati karena pada loncat-loncatan dari dalam media budik gambar. Oke, saya melakukan pengurasan lebih dari setengah, ya, tinggal 1/4 lah ya, 1/4 dari air ember. Jadi tinggal 1/4. Nah, saya menggunakan metodologi oksigen manual. Nah, untuk metodologi oksigen manual ini terpaksa saya harus mengangkat kangkung-kangkung ini dulu nih sebentar untuk memberikan ruang. Nanti saya kasih tahu. Oke, ini metodologi oksigen manual saya, tidak menggunakan mesin. Jadi kap kangkungnya ini, kap media tanamnya saya pisahkan dulu, saya selamatin, keluarkan dari ember. Kemudian ketika penggantian saya tidak langsung memasukkan air ini ke dalam ember, tapi saya pengen pelan-pelan saja saya masukkan ke dalam bak hijau ini. Seperti ini. Bak hijau yang sudah dibolongi kecil, dia akan mengeluarkan air, dan air itu akan berfungsi sebagai oksigen. Nah, jadi ketika diganti, ikan tidak stres, dia senang ada oksigen yang dimulai dari bawah sampai ke atas. Jadi salah satu proses untuk penambahan oksigen ini saya lakukan pada media budik gambar saya. Jadi ikan pun senang, dia akan main di sekitaran air yang dibuat. Airnya pada jatuh dan ikannya akan main. Ini media yang memakai biji kangkung. Ini media yang menggunakan kangkung bekas. Ini kangkungnya sudah beberapa kali panen. Nah, ini mau saya kasih media baru, bukan kangkung tapi bayam. Nah, selain membuat dari media budik gambar, saya juga membuat beberapa metodologi tanam untuk cabai, tomat, kemudian terong, dan beberapa lainnya dengan metodologi vertigasi kapiler, dan juga
menggunakan bahan-bahan bekas ya, kayak air mineral itu. Jadi dia taruh di bawah, kemudian saya isi air. Nah di sana juga. Di sini saya menggunakan cup bekas dan tempat makanan bekas seperti ini. Kemudian saya masukkan biji kangkung, bisa juga bayam. Oke, ini di air mineral bekas yang saya isi air, kemudian saya tanam bayam. Begini juga dengan ini ada ikan lelenya di dalam bekas tempat ikan. Kemudian saya tanam bayam. Ini saya semai ya. Semai di atas busa. Oke, ini butuh kesabaran memang, karena airnya kecil, kita buat sengaja kecil supaya proses pembuatan oksigennya agak lama di dalam. Karena memang nih saya tinggalkan seperempat sisanya. Oke, nah ini udah mulai mau penuh embernya 2,5. Nah saya kasih EM4 ya untuk bakteria. Oke, proses pengurasan media bulik jamur kita yang sini sudah selesai. Nah sekarang kita berpindah ke media bulik jamur tank ini. Metodologi yang sama, saya pakai air pancuran untuk nambah oksigen. Saya kuras sampai seperempat, kemudian saya tambahkan airnya di sini, kemudian saya campurkan juga dengan EM4 yang ini ya, EM4 ini yang khusus untuk perikanan dan tambak. Jadi ikannya senang dapat air baru dan oksigen. Baik, sahabat Bulus Indonesia, itu tadi bagaimana proses saya menguras air, kemudian membuat oksigen manual dengan baskom atau ember yang kita bolongi dengan solder. Nah, alhamdulillah sudah selesai dan ikannya pada senang, energi, tidak lagi pasif ya, tapi aktif. Mungkin di rumah bisa dicobakan proses-proses tadi, cara-cara yang saya lakukan tadi, dengan tanpa biaya yang mahal. Kita bisa pakai ember bekas yang sudah bolong-bolong, bisa juga dengan menggunakan media-media. Yang penting media bulik jamur kita aman, nyaman, dan ikan kita berkembang. Saya Andreasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.